Halo, balik lagi di Hope. Jadi di video kali ini saya mau review jam tangan smartwatch. Ini adalah Xiaomi Mi Watch yang udah saya pakai selama beberapa bulan. Jadi ini saya mau bikin review jujur setelah penggunaan produk ini selama beberapa lama itu ya. Nah, langsung aja, yang pertama itu dia dari sisi displaynya. Ini dia udah menggunakan AMOLED 1,39 inch. Jadi dia ini kalau di kena sinar matahari itu brightness-nya bagus ya, nggak gelap dan nggak silau juga gitu. Nah, terus juga untuk yang paling utama sesuai klaimnya, yaitu baterainya ini awet banget. Nah, kalau dari klaimnya sendiri untuk jam tangan ini itu bisa sampai 14 hari. Nah, tapi setelah saya gunakan selama beberapa lama itu ternyata bisa lebih dari 14 hari dengan syarat kalau smartwatch ini hanya dipakai kalau lagi benar-benar mau keluar. Jadi kalau di rumah nggak dipakai, tapi kalau pergi keluar dipakai. Jadi itu bisa sampai lebih dari 14 hari ya. Saya pernah sampai 17 hari apa 18 hari gitu, dari 100% sampai 1% baterainya. Sementara kalau teman-teman pakai selama 24 jam terus menerus, dipakai kegiatan sehari-hari, dipakai kerja, dipakai jalan, dipakai tidur, dipakai mandi, itu paling sekitar 5 sampai 6 hari aja. Kenapa? Karena memang dia ada 24 hour heart rate tracking, jadi dia bisa deteksi detak jantung selama 24 jam. Terus juga ada fitur sleep monitor, jadi dia bisa monitor kualitas tidur kita. Terus ada juga SpO2 untuk melihat atau mengecek kadar oksigen di dalam darah kita yang belakangan sedang mulai ramai ya di tengah pandemi COVID ini. Nah, dan terus juga ada stress monitor, dan juga ada fitur dia bakal ngingetin kita kalau kita kelamaan duduk atau kelamaan tidur. Dia bakal nyuruh kita untuk bergerak lebih banyak. Nah, jadi perbedaannya di situ yang kenapa bisa baterainya itu bedanya bisa lumayan ya, bisa 2 kali lipat lebih. Untuk waktu casnya sendiri itu nggak terlalu lama sih, cuma nggak nyampe sejam. Itu dari 1% bisa sampai 100% itu nggak nyampe 1 jam. Jadi worth it banget sih kalau untuk dari sisi baterai. Jadi teman-teman nggak perlu sering-sering ngecas. Nah, kita langsung ke cek fitur-fiturnya aja ya. Ini kalau dari halaman depannya ini, dari home-nya, kalau geser ke kiri ada musik controller, terus ada kondisi suhu cuaca gitu ya. Terus ini ada monitor tekanan darah. Di sini ada monitor energi saya low di sini ya. Terus ini sleep data nggak ada karena nggak saya pakai tidur. Sini ada tingkat stres. Terus ini ada SpO2. Kalau ini dia ngeceknya kita harus coba pencet sendiri di sini. Nah, ini bakal ngukur habis ini. Oke, nah ini dia. Ini ada SpO2 saya itu ada 98%, dan ini tekanan darahnya 117 ya. Oke, dari sini terus kalau kita geser lagi, ini ada langkah ya dan kalori yang terbakar. Kita balik lagi ke home. Sementara untuk di menunya sendiri, ini ada olahraga, mode sport. Ini ada banyak banget sampai ratusan. Bisa teman-teman temuin di sini. Terus ini ada history dari workoutnya. Ini tadi aktivitas kita bisa dilihat di sini. Ini kalori yang terbakar berapa, langkah kita berapa, kita berdiri berapa kali, begitu. Sini ada tekanan darah. Nah, ini zonanya kita berapa menit di fase aerobik, di intensif ataupun di light ya.
Nah, terus ini ada tekanan darah 30 hari ke belakang rata-ratanya, tapi ini nggak akurat ya karena saya nggak sering banget pakai kalau nggak. Terus ini tadi SpO2, ini ada sleep monitor, ini nggak ada datanya. Sebenarnya kalau yang ada ngambil data sleep monitor kita bisa ngelihat juga grafiknya ya selama beberapa hari ke belakang, maaf. Sini ada energinya, ini detailnya. Terus ini ada tingkat stres, ini ada stres rasionya ya. Ini saya di sedang. Terus ini ada breathing ya buat exercise nafas. Terus ini ada musik, ini ada foto, ini ada alarm, ini ada stopwatch, terus ini ada timer, ini cuaca, kualitas air, udara, kecepatan angin, terus sinar UV, dan ada forecastnya juga. Terus di sini ada tekanan udara. Ini ada ketinggian juga nih dari GPS-nya ya, Ini berguna banget kalau teman-teman ada di gunung nih namanya. Sini ada kompas. Ini ada notifikasi seperti ini. Terus ini ada finding for phone. Nah, teman-teman bisa denger ya. Jadi dia kalau kita pencet dia bakal langsung aktifin notifikasi di HP kita. Jadi kayak ada telepon. Kalau misalnya kita bingung naruh HP kita di mana gitu, kita tinggal pencet. Sini ada flashlight. Jadi flashlight ini dia cuma bikin terang layarnya aja seperti ini. Dan untuk settingnya sendiri ini ada watch faces. Ini dia nggak terlalu banyak ya kalau yang built-in di dalam jamnya. Ini udah beberapa saya download, banyaknya emang dari aplikasinya ya. Terus ada brightness, ada do not disturb, ada raise to wake. Jadi dia kalau kita angkat begini dia bakalan nyala. Sini heart rate monitor, kita mau terus menerus di cek apa enggak gitu. Terus ini ada activity reminder kayak yang saya bilang tadi. Terus password, ada bluetooth. Copot dari tangan ya, kita lepas dari tangan seperti ini. Nah, dia langsung otomatis ngelock. Kita harus masukin pin di dalamnya. Nah, untuk dari buildnya sendiri ini cukup kokoh dan sedengan ya. Kalau untuk beratnya sih nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan juga gitu. Untuk yang saya beli ini sih warnanya warna beige. Ini strapnya seperti silikon ya. Terus di sini ada sensor-sensor dan juga ada port chargingnya. Port chargingnya sendiri dia menggunakan magnet. Sebentar. Port chargingnya itu seperti ini ya. Dia USB. Ini tinggal ditaruh aja. Nah, kesimpulannya sih setelah saya pakai beberapa lama, jam ini menurut saya sih sangat berguna banget ya. Selain dari fitur kesehatannya juga ada fitur notifikasi untuk dari aplikasi, dari messenger seperti itu.
dan juga dia awet baterainya. Jadi kita nggak perlu sering-sering ngecas. Jadi kadang kan ada yang 2 hari sekali, 3 hari sekali harus dicas, terus kita lupa gitu. Jadi pas dipakai tiba-tiba mati gitu, nggak guna kan. Kalau ini kita bisa seminggu sampai 2 minggu sekali baru ngecas. Terus untuk yang saya rekomendasiin lagi, karena ini adalah produk dari Xiaomi, jadi kalau saya saran sih buat teman-teman yang nyari smartwatch, cari yang mereknya sudah dikenal. Mungkin seperti dari Xiaomi, dari Samsung, dari Huawei, dari Realme gitu-gitu. Kenapa? Karena dari dukungan OS-nya, dari dukungan garansi, dukungan service center itu lebih mudah dan juga lebih terintegrasi. Jadi kalau misalnya teman-teman punya HP-nya Realme, ya coba pakai Realme, jamnya Realme. Karena saya pakainya Xiaomi, saya pakai jam tangan Xiaomi ini. Tapi kalau teman-teman punya HP lain pengen pakai Xiaomi Mi Watch ini juga nggak ada salahnya, karena tetap menggunakan aplikasi yang bisa di-download dari Google Play. Jadi tetap bisa digunakan dengan baik gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Tetap jaga kesehatan dan patuhi terus protokol kesehatan agar kita semua segera terbebas dari pandemi ini. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.